Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Oktaviana di Gedung KPK Jakarta. Ya Okta, KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus apa? Ya Kevin, memang betul sekali, baru saja ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru saja menyelenggarakan konferensi pers. Tadi disampaikan oleh Ketua KPK Abraham Samad yang juga didampingi oleh Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto yang akhirnya menetapkan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus penyelidikan transaksi mencurigakan atau transaksi tidak wajar sebagai pejabat negara. Adapun KPK sudah melakukan penyelidikan sejak Juli 2014 lalu dan akhirnya KPK telah menemukan lebih dari dua alat bukti yang cukup dan juga menemukan peristiwa pidana dan akhirnya meningkatkan kasus ini dari tahap penyelidikan menjadi ke penyidikan. Adapun surat perintah penyidikan atau sprindik ditandatangani oleh kelima pimpinan KPK pada tanggal 12 Januari 2015 lalu dalam forum ekspos dan akhirnya memutuskan bahwa Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka karena dirinya diduga telah melakukan penerimaan hadiah atau janji pada saat ia menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir tahun 2003 hingga 2006. Dan ia dikenai dengan pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengenai suap dan juga gratifikasi. Kevin. Ya Okta, mungkin Anda bisa ceritakan lebih lengkap ini dari mana Komjen Pol Budi Gunawan menerima uang suap, dari siapa, dan ini dilakukannya pada tahun berapa, Okta? Iya, Kevin. Memang pertanyaan mengenai asal-muasal atau seperti apa tindak pidana suap atau gratifikasi yang ditetapkan kepada Komjen Budi Gunawan ini sendiri tadi menjadi pertanyaan besar yang diungkapkan oleh beberapa awak media kepada Ketua KPK Abraham Samad. Namun ketika ditanyakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, baik Bambang Wijoyanto ataupun Abraham Samad masih belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai siapa ataupun terkait dengan apa tindakan suap ini. Tadi pun ketika ditanyakan apakah hal ini berkaitan dengan rekening gendut yang pada saat itu ditemukan oleh PPATK, KPK sendiri tidak dapat membenarkan ataupun membantah hal tersebut. Namun yang pasti KPK mendapatkan info mengenai transaksi mencurigakan dari Budi Gunawan ini dari laporan masyarakat, yaitu tepatnya sejak Juni hingga Agustus 2010 lalu. Dan lalu tidak lama setelah itu mereka melakukan kajian dan juga pengumpulan bahan bukti dan keterangan. Pada tahun 2012 KPK memulai lagi proses penyelidikan ini dan akhirnya ekspos pertama dilakukan pada Juli 2013 lalu. Dan juga selain itu diperkaya dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang oleh KPK pada Juni 2013 lalu dan akhirnya lanjut ke tahap penyelidikan pada Juni tahun lalu. Demikian, Egan. Ya Okta, kalau kita mengacu pada kebiasaan KPK, KPK selalu menahan para tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka dalam sebuah kasus korupsi. Apakah KPK juga memberikan informasi kapan Komjen Pol Budi Gunawan ini akan ditahan? Ya, Egan, untuk masalah penahanan sendiri, hingga saat ini KPK belum dapat memastikan kapan akan menahan karena terlebih dahulu usai penetapan sebagai tersangka, nanti KPK selanjutnya akan meminta keterangan dari beberapa saksi atau pihak-pihak yang diduga mengetahui atau bahkan juga terlibat dalam kasus suap atau gratifikasi yang melibatkan Komjen Budi Gunawan ini sendiri. Dan ada satu hal lagi yang perlu saya tambahkan mengenai hal ini juga KPK sendiri akan berencana untuk jika diberikan kesempatan oleh Presiden Joko Widodo ataupun oleh Kapolri, KPK akan dengan senang hati untuk menjelaskan atau memaparkan secara rinci mengenai kasus yang menjerat Komjen Budi Gunawan ini sendiri. Karena hal ini terkait dengan pencalonannya sebagai Kapolri yang baru. Egan. Ya, Okta, apakah kemudian ini berkaitan dengan pencalonan BG sebagai Kapolri sehingga KPK mengumumkannya sebelum melakukan rapat dengan DPR?
Ya, Egan. Tadi ketika dikonfirmasi hal tersebut kepada Ketua KPK Abraham Samad, Ketua KPK Abraham Samad menegaskan bahwa hal ini sama sekali tidak terkait dengan pencalonan yang bersangkutan sebagai calon Kapolri. Namun yang pasti nama Budi Gunawan ini sendiri memang sudah menjadi catatan merah dari KPK karena pada saat Presiden Joko Widodo saat itu menyerahkan laporan atau daftar calon menteri untuk kabinet kerja, nama Budi Gunawan sebetulnya masuk dalam daftar calon menteri. Namun karena pada saat itu KPK sudah melakukan penyelidikan terkait dengan kasus ini, akhirnya KPK memberikan tanda merah kepada Budi Gunawan. Sehingga sebetulnya pemberian tanda merah pada saat pencalonan menteri pada beberapa waktu lalu sebetulnya sudah menjadi tanda dari KPK untuk Presiden Joko Widodo. Demikian, Egan. Ya, Okta, lalu apa yang saat ini berlangsung di KPK? Apakah konferensi pers sudah selesai dan kemudian apa yang situasi di sana sekarang? Ya, Egan, memang betul sekali tadi sekitar 5 menit yang lalu baru saja konferensi pers yang dilakukan oleh Ketua KPK dan juga Bambang Wijoyanto sudah selesai dilakukan. Tadi dalam beberapa sesi ditutup dengan tanya jawab oleh dari awak media kepada Ketua KPK, namun seperti biasa KPK belum dapat membuka mengenai kasus ini lebih lanjut lagi karena hal ini juga berkaitan dengan kepentingan proses pemeriksaan untuk penyidikan ke depannya. Sehingga untuk saat ini KPK sendiri masih terus menunggu perkembangan dari Presiden Joko Widodo dan juga Kapolri, apakah mereka dapat bertemu untuk menjelaskan secara rinci mengenai penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka ini. Egan. Ya, Okta, apakah ada nama-nama lain yang kemudian disebutkan oleh KPK yang juga menjadi tersangka ataupun terlibat dalam kasus ini? Ya, Egan. Hingga saat ini KPK baru menetapkan satu nama, yaitu nama Budi Gunawan saja dalam kasus ini sebagai tersangka. Sedangkan untuk nama-nama lain belum dapat dipastikan karena masih menunggu perkembangan dari pemeriksaan yang nantinya akan segera dilakukan oleh pihak KPK. Dan nantinya tidak menutup kemungkinan jika memang ada keterlibatan pihak-pihak lain atau misalnya nama-nama jenderal lain yang juga terdeteksi memiliki rekening gendut seperti yang dikabarkan oleh hasil analisis dari PPATK, tidak menutup kemungkinan KPK juga akan segera melakukan penetapan tersangka ataupun memanggil untuk segera diperiksa di KPK. Egan. Baik, lalu apakah KPK sudah mengkomunikasikan hal ini kepada tim presiden ataupun kepada istana dan juga kepada pihak-pihak terkait, mengingat Budi Gunawan saat ini menjadi calon tunggal Kapolri, Okta? Ya, Egan, untuk pemberitahuan secara resmi kepada presiden sendiri belum dilakukan oleh pihak KPK karena selama ini Presiden Jokowi belum meminta keterangan atau penjelasan dari pihak KPK, dan KPK berharap dengan adanya konferensi pers dan pengumuman resmi dari KPK terkait dengan penetapan tersangka ini, maka ini dapat dianggap sebagai pengumuman resmi juga kepada Presiden Jokowi dan juga Kapolri. Namun KPK tidak menutup pintu untuk berkomunikasi kepada Presiden dan juga Kapolri jika memang Presiden atau Kapolri memerlukan penjelasan yang lebih lanjut mengenai kasus yang menjerat Komjen Budi Gunawan ini. Egan. Baik, Okta, ini untuk penegasan sekali lagi, Okta, apakah meskipun KPK belum memberikan kepastian kapan akan melakukan penahanan, apakah kemudian KPK memberikan jaminan bahwa Komjen Pol Budi Gunawan ini akan pasti ditahan meskipun waktunya belum jelas? Ya, seperti layaknya kasus-kasus yang ditangani oleh KPK pada umumnya, tentu saja penahanan tidak dapat serta-merta langsung dilakukan setelah penetapan tersangka. Karena pasti harus ada pengumpulan berbagai alat bukti dan juga fakta-fakta lain melalui proses pemeriksaan yang biasanya berlangsung di KPK. Dan nanti jika pemberkasan dari acara berkas pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK sudah mencapai lebih dari 50%, baru nanti penahanan akan dapat dilakukan. Karena hal ini tentu terkait dengan pembatasan masa tahanan yang ada dalam undang-undang. Demikian, Egan.
Baik, terima kasih Okta atas laporan Anda. Kami akan kembali ke Anda untuk menanyakan lebih lanjut bagaimana dengan penetapan tersangka terhadap Komjen Pol Budi Gunawan. Terima kasih Oktaviana melaporkan langsung dari KPK.